Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal hadirin hadirat rahimakumullah, ittaqullah wa qad fazal. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat maghrib yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya pada malam hari ini, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan malam ini dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan kita senantiasa selalu meningkatkan laporan Allah, melaksanakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah, berjamaah dan mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-ibu sekalian yang saya hormati rahimakumullah, hari ini hari Selasa adalah hari Selasa yang terakhir bulan Syawal tahun 1444 dan hari ini pula kita sudah masuk pada hari yang ke-29 bulan Syawal. Jadi sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Syawal, karena Syawal tahun ini umurnya 30 hari, sehingga setelah Syawal dalam bahasa Jawa itu mengusahakan luar, maka kita akan segera masuk pada bulan berikutnya, yaitu bulan suci Ramadan atau sasi puasa. Kalau temanya menyongsong atau menyambut Ramadan, maka menyongsong menyambutnya itu sudah terlewati, yaitu ketika di bulan Sya'ban memperbanyak siam ataupun sahur. Nah, ini sudah lewat ya, artinya tidak ada kesempatan lagi, karena kalau besok kita berpuasa malah tidak boleh, kecuali yang memang sudah terbiasa puasa jauh ya, sehari puasa sehari tidak. Nah, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Allah, kalau kita cermati bahwa ternyata bulan suci Ramadan atau bulan Ramadan itu menjadi satu bulan yang istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah dari 12 bulan itu satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu adalah bulan Ramadan. Jadi kita bisa baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Nah, memang ayat Siam, ayat tentang puasa ini
turunnya 3 ayat, yaitu 183 Al-Baqarah, 184 dan 185. Itu turun di dalam bukunya Asbiyah Siddiqi itu ditulis bahwa ayat usia ini turun pada akhir bulan Sya'ban. Meskipun ada yang menyebut ya di bulan Sya'ban, tapi tanggalnya berapa tidak disebutkan. Tapi kalau Asbiyah Siddiqi menulis di akhir bulan Sya'ban. Nah, kalau kita cermati juga bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala itu memilih bulan Ramadan? Ya, kalau Allah memilih ya terserah Allah, karena itu telah merupakan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Karena Allah itu lillahi ma fis samawati wal ardh. Jadi kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala isinya itu semua adalah milik Allah. Dan kalau Allah memperkehendak apapun ya terserah. Termasuk juga kenapa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan juga, dan kenapa Al-Quran itu turun pertama kali awal mulanya di kota Mekah, ya, Al-Mukarramah. Dan kalau kita cermati bahwa sekalian ternyata hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu tetap agak istimewa. Seperti Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan ini turun Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Kota di mana awal mula Al-Quran itu turun, itu juga menjadi kota yang dimuliakan, disucikan, ya, yaitu di Mekah. Juga malaikat yang bertugas untuk menyampaikan wahyu isi Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu juga menduduki kedudukan yang tinggi di antara manusia. Bahkan juga Nabi yang mendapatkan mukjizat Al-Quran juga merupakan Nabi yang spesial di antara para Nabi dan Rasul. Bahkan juga termasuk kita ini, siapapun kita ini yang kemudian belajar Al-Quran, kemudian mengajarkannya, itu menjadi khairun, menjadi manusia yang terbaik. Ya, di antara kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajar. Ini aturan spesial. Dan bahkan juga dari Al-Quran ini kalau kita cermati, ketika seseorang membaca Al-Quran, itu pahalanya itu tidak per kata, tapi itu per huruf, ya. Dan satu huruf itu di dalam keterangan hadis Nabi itu disebutkan pahalanya itu 10 kebaikan. Berarti kalau kita ini mau ingin mempercepat timbangan kebaikan kita, itu ya perbanyak membaca Al-Quran, ya, baru baca. Kalau baca Alif Lam Mim, yaitu Alif ini Lam Mim sendiri, itu 3 huruf. Kalau masing-masing itu mendapatkan 10 kebaikan, berarti dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 19 huruf. Jadi 19 kali 10 119 huruf. Nah, itu terus dengan malah dewi dan menghitung ganjaran memotong Quran. Nah, maka dulu Allah nyatakan Ustaz Prabto itu kalau mau membaca Al-Quran itu jangan hanya diniati dapat pahala, tapi yang di atasnya adalah supaya dengan membaca Al-Quran Allah memberikan petunjuk pada kita. Dengan petunjuk hidayah dalam kehidupan kita. Kalau Allah memberikan petunjuk, maka insya Allah ganjaran yang lain itu mengikuti. Nah, inilah yang
patut untuk selalu kita renungkan supaya kita ini selalu senantiasa akrab dengan Allah. Nah, kembali kepada topik kita bahwa Al-Quran menunjukkan itu karena ayat siapa dari 3 ayat mulai dari 183. Itu yang menarik memang ayat ini diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Abdullah bin Mas'ud itu seorang mufassir yang menyebutkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kalau diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, sebelum berakhirnya ayat itu pasti mengandung sesuatu yang sangat penting, baik itu berupa perintah maupun larangan, dan yang sanggup untuk melaksanakan perintah atau menjaga rangka adalah orang-orang yang beriman. Khusus, tetapi memang tidak disebutkan oleh Allah, dijelaskan itu orang yang mempunyai iman yang seperti apa. Apakah imannya itu kuat atau lemah, atau imannya itu tebal atau tipis, tidak disebutkan. Pokoknya yang punya iman. Padahal iman itu kalau dalam hadis Nabi itu ada 60 sampai 70 cabang. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya. Yang rukun wahid nomor 1 itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan yang paling bawah tingkatan iman itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu iman yang paling bawah tingkatan. Makanya juga menjadi kurang bagi keimanan kita kalau ada sesuatu yang mengganggu di jalan, kalau tidak gerak untuk menyingkirkan itu, berarti iman kita ini memang berspirit paling rendah. Jadi bahwa ini dari pertanyaan itu iman yang disebutkan karena perintah ternyata di dalam ayat ini ada perintah. Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu itu berpuasa. Puasa ini siam dan puasa ada penekanan khusus, tapi intinya adalah siam atau puasa itu adalah al-insaf, jadi pengendalian diri, Dan pengendalian diri itu kalau kita renungkan dalam kehidupan kita itu diperlukan. Karena seandainya seseorang itu masuk kita, itu kalau tidak bisa mengendalikan diri, itu bahaya. Uripnya mesti kacau, kisruh urusannya. Apa misalnya? Seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri di dalam menjaga emosinya, ya, kemudian marah diperturutkan. Nah, kadang-kadang kalau itu diperturutkan sehingga nalarnya nggak jalan. Kalau nalarnya nggak jalan, itu bisa kita lihat perilakunya itu aneh. Ya, kasar ini soal yang indah. Artinya kehilangan akal. Piring sing dulu betina dulu makan terbang. Akhirnya itu gara-gara orang yang mengendalikan gelas tungkus minum itu bisa terbang. Pintu siapa terbang, bahkan ada bola itu sampai dipukul karena sampai retak. Itu karena nggak bisa mengendalikan. Itu contoh, itu satu. Seseorang yang nggak bisa mengendalikan diri dalam mencari harta, di takbir. Akibatnya sekarang Allah tunjukkan kekuasaannya. Jadi dulu contoh-contoh ngomong sih jadi bayar yoga. Ini mereka mengendalikan diri masalah harta. Ini loh contohnya ekonomi. Yang usaha mungkin yang bekerja diperwajibkan. Misalnya full di rumah di tertentu dia kan contoh. Jangan gitu. Pertama diperkirakan hartanya 50,3 miliar saja dipertanyakan, golongannya 3C. Setelah diuji, ternyata tekan 500, bukan banget, jelas harus konflik ini, misalnya diperlihatkan. Goro-goro bukan lagi, ya. Inilah contoh, ya, bahwa
Di dalam Islam itu memang tidak dilarang, bahkan kita dianjurkan menjadi kaya raya. Tetapi kaya raya yang soleh. Para sahabat Nabi itu ada yang berhak tidak hanya miliuner itu juga banyak. Sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar Siddiq, ya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab itu sugih, orang itu sugih banget. Jadi tidak dilarang. Maka beberapa waktu yang lalu saya itu dapat sasaran di unit Emirat Arab atau mana itu ya, itu dengan mobil Ferrari, rumah itu temperatur, temperatur itu bukan sedikit oke ya. Saya itu rumah di jalan dia, jalan ini orang dari Jakarta ikut ini, wih, sampai rumah ini duit Ferrari itu, kurang menurut itu, ya, sing taktikal jauh seperti itu atau main masih orang menang negara itu nggak kira, tetapi itu menjadi sesuatu yang bahaya. Bisa urusannya kalau nggak dijaga orang yang kuat, apalagi kalau kemudian cara-cara pasti nggak. Nah maka kita ini kalau lihat wajah-wajahnya siapa taruh ini ya mungkin nggak suka banget murah ya, marah banget murah apa ya biasa-biasa mungkin ya yang baik. SMP itu ya supaya langsung mulai memegari 90 tahun sekali tahun 30 tahun sampai pensiun ya semakin. Jadi ini akan kita itu hanya lebih umat bro ya pertanyaan murah hukum kewarisan ini seperti itu pengendalian ini. Jadi kita bisa bayangkan seseorang yang tidak bisa mengendalikan di dalam syariat pelanggannya pamer melakukan kabeh tangan ini, maka ibu-ibu itu harus menjaga ya. Maka kalau saya sampaikan kalau ngaji itu ketika kajian mungkin bajunya suaminya ketika berjumpa suami ditunggati ya Allah, kemudian suami saya yang pakai baju ini itu boleh begini istri yang boleh mereka lagi kerja dan bersih yang berkah. Nah, ini ditunggati ibu-ibu saya kan betul jaringan. Kalau muslim kau berada, kalau merasa itu, kalau marah dia, orang yang tidak bisa mengendalikan diri di dalam masalah perutnya, makan minumnya mesti akan penyakit. Dan itu bisa dibuktikan bahwa penyakit itu terjadi pada diri seseorang itu terjadi karena ketidakmampuan seseorang dalam mengendalikan masalah makan. Jadi pengendalian itu orang nggak bisa mengendalikan ini dengan kemampuannya, banyak terjadi penyimpangan. Allah sudah tunjukkan dalam bintangnya lalu dalam kapal simpulis cerita turun ke daerah Korea itu macam-macam itu ditunjukkan kepada Allah itu suatu ketika itu pasti ponakan sudah gampangnya gitu. Maka dari bahasa sepandai-pandainya tupai merupat pasti juga akan saya wujudkan. Kan tupai itu pintar banget. Nanti kalau kemudian kemaki meneliti, itu maksudnya borak. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita itu apa? Keberkahan yang maka Ramadan itu juga dikatakan Rasulullah adalah Perjalanan Ramadan Syahrul Mubarak. Telah datang kepada kaum itu Ramadan. Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu Ramadan. Imam Ghazali menyebut barokah atau berkah itu ziyadatul khair, jadi bertambahnya kebajikan ala kulli syai. Segala hal itu bertambahnya kebaikan itu barokah. Maka kenapa Ramadan Syahrul Mubarak? Karena kebaikannya itu tidak boleh apa. Bodoh-bodoh dengan kasih ngeten iki nek sasi Saban dan Ramadan ganjaran kan di bulan Ramadan. Bodoh nek amal itu ngaji. Jangan macam Quran. Jangan berbuat baik apa saja
di luar bulan Ramadan dan di dalam bulan Ramadan itu berbeda nilainya karena beliau itu berkata. Jadi sidik, tetapi kemudian jadi terasa banyak. Ya, kalau kemudian banyak itu terasa besar sekali manfaatnya. Contohnya nomor misalnya umur itu ada umur yang panjang ada yang pendek. Tapi bisa jadi umurnya itu pendek, sedikit, tapi berapa? Siapa yang nggak mengira Imam An-Nawawi itu punya berapa? 43 tahun. Tapi kita kan banyak ini, 43. Edaran itu umurnya 55 tahun. Bisa berkembang kematian dengan besar. Dan masih banyak tokoh-tokoh itu yang umurnya pendek, tetapi itu harusnya sedikit tapi penyakitnya. Nah, kembali ke tadi, inilah pengendalian yang diperlukan. Nah, kalau puasa itu pengendalian diri di luar bulan Ramadan, hal-hal yang haram itu tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam bulan Ramadan, hal-hal makan minum itu yang haram tidak boleh. Nah, itu kan pengendalian diri, Pak. Ya, yang satu kan pengendalian diri. Makanan yang kita dapatkan dengan cara yang halal, ya, dan juga makanan toyib, tetapi tidak kita makan, tidak kita minum. Karena apa? Karena melaksanakan perintah Allah. Mulai kapan? Terbit fajar, jadi mulai subuh dengan maghrib itu berapa jam? 12 atau 13 jam. Maka hidup sendiri. Itu benar istri yang itu halal untuk kita pergauli dengan ikatan yang terpisah secara agama dan juga negara, itu tidak kita kumpuli di saat-saat waktu itu berat betul. Kalau orang tidak punya iman kepada Allah, maka berat untuk melaksanakan. Maka tadi ayat ini diawali dengan seruan jalan dari amal itu karena Allah itu mengerti bahwa yang sanggup untuk melaksanakan orang-orang yang beriman. Motifis berkata orang beriman. Mula kata yang ingin betul tidak istiak berdoa dengan orang saja meskipun dia sama kan Islam kurang apa bagaimana dari orang salah itu juga terjadi dan enten banyak yang ngomong rapat bukan pula itu rapat semula dia ya dia kan sebetulnya dia tetapi ada juga yang profesional bisa dia juga puasa karena dia ada iman di situ. Tetapi berat itu memang merubah kebiasaan. Dan mulai sesuk bengi kan mulai sahur, ya. Nah, itu lah. Itu biasanya jam 3 jam 4 sesare kedahulu harus bangun. Itulah dasar iman kepada Allah berat betul, ya. Tetapi Allah itu dengan sifat rahmat dan itu yang bahasanya, ya. Yang itu disebut gambar. Maksud kira-kira umat yang Nabi Muhammad ini tidak perlu Singapura ini, kan gitu. Maka bahasa dalam itu kata kutiba dari nabi Muhammad. Wajibkan itu ternyata juga diwajibkan juga oleh Allah pada orang-orang sebelum kita. Di Quran tidak disebutkan siapa itu. Memang ada yang menafsirkan yang ketika masanya Nabi Musa itu dalam kitab Taurat, zaman Nabi Isa alaihissalam dalam kitab Injil itu juga diperintahkan untuk berpuasa. Dan puasanya karena kalau di dalam Quran itu apa ya saya lupa ini ya. Ketika waktu sudah sekian lama berjalan jauh daripada nabinya, maka hatinya Fatosat Mulgub itu kemudian hatinya itu menjadi keras. Dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik.
orang-orang sebelum kita ini diberi oleh Allah kita, tapi setelah waktu berjalan sekian lama, kemudian mereka jauh daripada. Dan ketika sudah jauh daripada agamanya, maka hatinya menjadi keras, kemudian dia menjadi orang yang pasti mengerti bahwa ini ajaran agama ini benar, ini orang benar. Itu kan bahaya ya. Maka kita ini kalau nggak hati-hati, agama malah atau agama rasa ngaji, rasa tidak mengucap, aduh kalau agama dan mereka tidak ini malah yang musuh. Nah atau itu disuruh ada ngomong sejak kecil, murah ganti, tambah itu sampai apa namanya Profesor Hamka itu ketika menjelaskan dekat dan jauhnya seorang hamba kepada Tuhannya itu dimisalkan seperti seseorang gelandangan itu dia itu tidur di emperannya itu ada dan dia terpisah dengan sekat berupa kaca saja. Jadi terus itu. Padahal di dalam kita ada ratusan juta dan dia dekat sekali, tetapi bagi gelandangan itu jauh, kan dia tidak bisa mengaksesnya. Tetapi bagi orang yang punya ATM, kemudian dia masukkan itu, itu langsung ngomong. Ini contoh yang kepada kita yang menjadikan kita dekat atau jauh itu bukan Allah, ini Allah itu. Seseorang itu yang menjadikan dia itu jauh daripada. Nah maka untuk menghibur itu meskipun berat, ternyata orang-orang sebelum kita itu juga berpuasa. Kalau di dalam akhirnya Hasan Profesor Hamka itu dia menyebut dulu umatnya Indonesia itu juga berpuasa. Muhammad namanya Nabi Salihsan juga berpuasa. Tapi kemudian dirubah dan selama waktu berjalan dirubah oleh pendidikannya sehingga puasa tidak seperti puasa kita ini. Puasa ini aku puasa orang bersusu misalnya lah, yang berbeda aku membuat begini. Saya puasa makan manusia terkait sama saja, tapi kalau sok tetapi Islam itu sudah mengajarkan kepada kita itu puasanya tidak seperti itu. Puasanya totalitas tidak makan dan minum dan hubungan suami istri sedang terbiasa dengan mata. Itu saudara itu bapak ibu yang jadi orang tua sampai 3 anak sehingga nanti lagi dewasa dan saya sih kita yang kalau orang tua ini mau orang tua seperti dia nanti dalam seperti saya alam ini belum seperti nolong bapak mungkin yang buat dibangun ini bisa cerita tetapi untuk yang menjadi anaknya pikir rasa putus asa orang umur Yesus bapak biar ngalamin sebuah beriman timbangan itu ya sehingga ketika disampaikan begitu kan harus yang pengaku untuk sabar dan nah, kemudian ternyata Allah itu maha bijaksana meskipun berat tetapi tujuannya mulia untuk menjadikan seseorang itu punya jiwa takwa dan takwa itu menjadi sebuah etikat yang tertinggi di sisi Allah itu bisa diraih oleh siapa saja termasuk kita ini. Tidak mesti orang itu kaya, tidak mesti orang itu punya jabatan, ya semuanya bisa mendapatkan itu, yaitu jiwa takwa. Kalau betul-betul puasanya itu dilaksanakan dengan dasar iman dan kepercayaan. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan bahwa hal yang menarik perlu kita ketahui bahwa amalan yang pertama itu yang betul-betul harus kita perhatikan adalah pertama tentang puasa itu sendiri. Maka tidak hanya sekedar secara fisik kita menahan makan minum dan hubungan suami istri,
pada saat tenggelamnya matahari, tetapi juga mempuasakan ada yang lain, baik itu mata kita, telinga kita, mulut kita, bahkan pikiran dan juga hati kita pun supaya terhindar dari hal-hal yang menjadikan kita ini jauh dari Allah. Maka dalam hadis tadi Sahih Bukhari itu kata-kata mansoma Ramadan, mantoma Ramadan, mantoma Lailatul Qadri itu iman dan ihtisaban. Kultural rumah pertama menjadi itu disebutkan oleh Rasulullah itu 3 kali itu, kemudian belakangnya sama. Maka intinya itu adalah kalau kita ini berpuasa, kemudian makhluk yang berdiri pada bulan Ramadan itu mengerjakan ibadah raweh ataupun sholat malam, kemudian makhluk Lailatul Qadri dan berdiri pada saat malam Lailatul Qadar dan dari saat itu iman waktu sabar, maka kata Rasulullah akan diampunilah dosa-dosanya yang telah berbuat. Meskipun demikian, ada orang wahmi yang untuk dosa nomor yang keluar dosa Allah. Ya, tapi ada juga yang memahami, ya dosa-dosa besar itu belum diampuni oleh Allah kalau dia belum taubat dan bersyukur. Dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, yang menyekutukan Allah, kemudian zina, kemudian durhaka kepada orang tua, membunuh dan dengan cara yang hak, dosa-dosa besar itu jangan diampuni meskipun kita puasa, kita tarawih, kita Lailatul Qadar, kalau sebelum dia taubat dan bersyukur. Maka artinya bahwa di antara kita ini tidak mungkin tidak punya dosa, maka dosa itu insya Allah akan diampuni oleh Allah dengan syarat kita harus meningkatkan kualitas kita. Di antara tiga tadi, ya puasa kita tadi tidak sekedar menahan makan minum dari dua suami istri. Karena apa? Rasul juga mengingatkan kepada kita kami ini banyak sekali orang yang berpuasa itu baik selalu dasarnya tidak dapat pahala dia itu tidak cuma kecuali yang hanya dapat lapar dan haus. Ini kan sinyal-sinyal. Banyak orang itu yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Jadi kalau kita perhatikan itu kemudian nanti bisa saja kita masuk pada golongan ini, termasuk juga orang yang mengkoma Ramadan itu dia nggak dapat apa-apa dari berdiri di bulan Ramadan ini kecuali hanya roti. Maka ini harus kita perhatikan supaya ketika kita menjalankan ibadah puasa itu betul-betul berkualitas. Maka bahasa di dalam Al-Quran itu tadi ketika Allah sebutkan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian itu yang paling baik amalnya, berkualitas. Bukan ayyukum ahsanu amala, bukan siapa di antara kalian itu yang paling banyak amalnya, tapi ayyukum ahsanu amala, yang paling baik. Hanya paling baik itu paling ikhlas mengerjakan, kemudian paling sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu intinya begitu. Maka tinggal kita ini ketika tinggal 1 hari lagi kita berada di bulan Sya'ban, maka kita harus menyiapkan diri dengan ilmu. Maka tidak sekedar kita ritualitas, rutinitas menjalankan, tapi harus sinau juga supaya ilmu kita ini tambah, biar puasa yang kita jalankan itu. Dan sekali lagi dari 3 hari tadi di awal tadi sudah saya sampaikan, di bulan Ramadan itu perbanyaklah kita ini dengan membaca itu sudah luar biasa banyak pahalanya. Apalagi kalau kemudian kita memahami, kemudian kita turunkan ketika kita membaca, kita baca itu seolah-olah air itu. Jadi kejagaan dalam itu ketika membaca Al-Quran dari 114 surat 6.326 ayat itu hanya 17 ayat itu yang sangat dia perhatikan, itu bisa membentuk, bisa memberikan suatu pencerahan dalam kehidupan itu. Ada yang melakukan sekali. Dan ternyata itu beliau itu kalau baca Quran itu pertama satu dimengerti arti, nomor 2 difahami atau gimana?
Nomor 3, nek kuwi perintah kira-kira awak dhewe iki wis nglaksanake perintah kuwi. Nomor 4, nek kuwi larangan aku iso ninggalke larangan kuwi. Nek nomor 4 kuwi dilakoni ojo ninggalke mau nglaksanake Quran. Sampai betul-betul seperti itu. Nek wis memahami terus kita. Maka dari saya ketika mengajarkan surah Al-Ma'un itu sampai 3 bulan berturut-turut diulangi terus. Wal asri itu al-asri itu 7 bulan berturut-turut diulangi terus. Itu sampai kemudian ketika kita sampai ke sekarang ini membaca itu apa yo? Ustaz yo kiai yang mungkin. Jadi ulangnya ada diulang kuwi terus kok yo ditahan. Jadi saya dibedek. Bisa dibedek kalau dia itu ngaji paling sebulan 5 tahun. Lagi meskipun bukan asli, nah juga, wah gitu. Tetapi kemudian dari itulah kemudian kita jadi mengerti kenapa diulang-ulang. Ternyata tidak hanya sekedar kamu hafal, tidak hanya sekedar kamu memahami, tetapi kamu harus mengamalkannya. Mengamalkan tidak hanya membaca dalam surat kita, membaca dalam di luar surat, tetapi mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran itu baru bisa tambah kewajiban yang baik. Itulah yang dibaca ya. Jadi mungkin sampai misbah mengulang foto ya, bulan baru paling jelai malah ya kan. Kalau masukkan foto jarak lupa sikat sholat itu naik mengulangi mesti salah kayaknya. Salah jadi kalau ngaji yang biasanya ulang beliau ini mesti bab salah. Nah, benar. Agar agar kiai salam itu, Ustaz. Haji Muhammad Kasolalu itu bilang sama mencoba karena berdoa apa? Salam itu signifikan kan waalaikumsalam waalaikumsalam itu waalaikumsalam intinya sebenarnya itu tapi ingat Bapak-Ibu sekalian, jadi cukup satu ayat ini hanya ayat usia ketiganya yang akan kita udah tapi karena waktunya ini sangat satu ayat ini punya pelajaran Bapak sekalian dan Ibu sekalian kita semangati ketika kita nonton YouTube meningkatkan ibadah kita kualitas puasa tarawih kemudian itikaf dan baca Quran dan kita sudah punya lupa itu juga insya Allah itu Allah Muhammad dengan semoga bermanfaat kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq, nasallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum